Salam, selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran PJJ hari ini. Agendanya mereview materi dari KD 3.1 dari bab 1 sampai bab 3 sebagai persiapan PTS minggu depan. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari bab 1, bertumbuh dan berhikmat, judul materinya. Kemudian teman-teman bisa lebih mempelajari tentang kasus Tonya Harding. Di situ kita akan melihat hal-hal tentang sifat atau hal-hal yang tidak kita bisa contoh dari Tonya Harding tentang emosi dan kepribadian yang tidak bertanggung jawab. Kemudian bisa kita mempelajari tentang sikap kedewasaan yang benar. Ada 4 hal: hidup berhikmat, keberanian bertanggung jawab, kejujuran, hidup terhadap pada orang lain. Bisa kita pelajari lebih sungguh lagi. Kemudian tolong di bab ini dengan teman-teman fokuskan tentang ekspresi emosi. Ciri-ciri emosi marah itu seperti apa? Ciri emosi takut ini seperti apa? Dua sifat emosi ini keluar di bahan PTS ke depan. Kemudian tolong pelajari lagi tentang apa arti matang dan arti bertanggung jawab. Matang itu tidak berkanak-kanak, tidak hanya peduli akan kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Kalau bertanggung jawab itu memperhitungkan setiap tindakannya, apa untung rugi, apakah saya menyakiti orang lain, itu bertanggung jawab. Tolong dipelajari. Ini dari bab ke 1. Untuk bab ke selanjutnya, lanjutan bab sebelum itu kita lihat ini yang selanjutnya yang bab pertama yang awal. Tolong perhatikan ungkapan dari Shirley Davis, growing old is mandatory, growing up is optional. Yaitu artinya setiap orang pasti bertambah usianya, namun bertumbuh menjadi dewasa itu dalam pemikiran, sikap, dan perilaku itu adalah pilihan. Tolong diingat baik-baik hal itu. Dan kita lanjut ke bab 2. Bab 2 materi tentang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Tolong baca puisi If, simak baik-baik apa yang bisa kita ambil dari puisi If yang berjudul If yang ditulis oleh Clipping. Kemudian tolong pelajari 2 istilah kata bahasa Inggris yang digunakan untuk menjelaskan kata dewasa, yaitu adult dan mature. Kata adult itu lebih menunjuk kepada usia fisik, sementara mature menunjuk kepada kedewasaan yang perlu menunjuk kepada kematangan pribadi dan jiwa. Tolong dipelajari sungguh lagi. Kemudian tolong pelajari berbagai ajaran palsu, secara khususnya The Family International atau COG. Pendirinya adalah David Brandberg. Tolong dibaca sungguh-sungguh, disimak baik-baik. Kemudian bisa kita titik poin di Filipi 2 ayat 3-4. Kedewasaan penuh yang dicermati, yang difokuskan oleh Paulus, dilihat dari dalam diri Yesus. Ternyata kedewasaan penuh dalam diri Yesus adalah kedewasaan yang berfokus pada kepentingan orang lain. Dan itu digambarkan lebih dalam lagi oleh Paulus dalam suratan Filipi 2 ayat 3-4. Artinya Filipi
2 ayat 3-4, Paulus ingin menekankan agar kita tidak hanya memperhatikan kepentingan diri, tapi juga memikirkan kepentingan orang lain, seperti yang Yesus kerjakan atau fokuskan dalam pelayanannya. Lanjut ke bab 3. Bab 3, judul materinya tentang menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Dalam bab 3 ini, tolong pelajari tentang arti tanggung jawab. Apa arti tanggung jawab? Atau dalam bahasa Inggris responsibility. Dalam bahasa Inggris responsibility, tanggung jawab dari kata response dan able, jawaban dan mampu. Artinya apa? Artinya dalam responsibility ini terkandung makna kemampuan untuk menjawab kepada orang lain atas akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kita. Kalau memang kita melakukan tindakan apa, kita harus mampu untuk menjawab, untuk menanggungnya. Ini namanya responsibility, bertanggung jawab. Kemudian kita lebih lanjut lagi. Tolong juga simak ungkapan dari Presiden John F. Kennedy. Don't ask what your country can do for you, ask what you can do for your country. Artinya jangan bertanya apa yang dapat diberikan oleh negaramu kepadamu, tetapi tanyakanlah dirimu sendiri apa yang dapat kamu berikan kepada negaramu. Tolong ini pernyataan John F. Kennedy, tolong diingat, tolong disimak. Nanti akan keluar di TPS. Kemudian kisahnya tentang orang Samaria yang murah hati. Salah satu kisah tanggung jawab terhadap sesama di mana ini ya? Di Lukas 10 ayat 30-37. Tolong diingat, disimak baik-baik. Salah satu contoh pribadi yang bertanggung jawab terhadap sesama, yaitu orang Samaria yang murah hati yang menolong musuhnya, orang lain yang berbeda, tapi ditolong oleh dia. Ini menunjukkan kepedulian terhadap sesama yang ditujukan oleh orang Samaria yang murah hati. Itu saja review dari KD 3.1 bab 1 sampai bab 3 untuk persiapan PTS ke depan. Kalau ada pertanyaan bisa kita lanjut lewat via WA atau Microsoft Teams. Terima kasih, Tuhan memberkati.